Nyo lam belun nyo tengku. Tak maah lumpi ingat menteng. Na Piala Dunia tu. Karena Piala Dunia yang dipegat di Asia, maka wate berbeda dengan tanyo hana tajiu. Bahkan lungkalan na wate-wate yang disiarkan secara langsung di waktu bertepatan dengan ibadah solat maghrib umat Islam. Di situ kita diuji oleh Allah. Bak seru-seru tak beot tu, bak mangat-mangat tak beot tu. Allah ingin melihat keimanan kita. Apa yang kita pilih? Apakah memilih untuk meninggalkan televisi untuk menuju kepada Allah, atau memilih untuk tetap berada di sana sampai bola itu selesai? Di situ Allah ingin melihat cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Imam besar masjid. Yang sama-sama kita muliakan insyaallah dimuliakan Allah, tuan-tuan guru, Abu Tengku, insyaallah dimuliakan Allah. Yang sama-sama kita muliakan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat. Insyaallah keberadaan kita di sini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam, hal yang terindah yang Allah anugerahkan dalam hidup kita adalah Allah berikan rasa cinta kepada kita. Setiap makhluk, bil khusus manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, Allah titipkan anugerah Allah yang terindah, yaitu cinta. Tetapi di akhir-akhir ini kita melihat cinta yang Allah berikan kepada kita sepertinya sudah salah kaprah dalam kita menggunakannya. Terkadang kita terlalu mencintai yang sesuatu tersebut tidak pernah mencintai kita. Bahkan lebih parahnya lagi, rasa cinta yang kita berikan kepada sesuatu yang sesuatu tersebut membawa kemudaratan bagi kita. Kita memperjuangkan cinta yang cinta tersebut sama sekali tidak pernah memperjuangkan kita. Tabela habis-habisan kepada sesuatu yang sesuatunya tidak sama sekali pernah membela kita. Kita mencinta terlalu berlebihan kepada sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak pernah memberikan rasa cintanya kepada kita. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan kami sebagai khatib untuk menguraikan sedikit kepada cinta kepada tiga hal dalam hidup kita. Tiga yang harus kita berikan rasa cinta kita dalam hidup kita. Kita berikan rasa cinta kepada yang memberikan rasa cinta juga kepada kita. Bahkan sebelum kita mencintainya,
sesuatu tersebut sudah dahulu mencintai kita. Cinta yang pertama yang harus kita berikan adalah cinta kepada Allah. Tidak ada tandingan, tidak ada saingan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak boleh terbagi. Cinta kepada Allah tidak ada duanya. Cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah harus murni abadi. Cinta kepada Allah tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang lainnya. Kalau ada pertanyaan kemudian, kenapa kita mencintai Allah? Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia ini ada, Allah lebih dahulu sudah mencurahkan rasa cintanya kepada kita. Maka sungguh sangat dhaif, sungguh sangat merugi ketika cinta Allah abadi kepada kita, kemudian kita tidak membalas cinta Allah kepada kita. Coba lihat Allah. Kita baik diberi rahmat, kita ibadah diberi rahmat. Hari-hari pemberian Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa. Nikmat udara yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa maknanya. Kalau kita perhatikan satu-satu dalam kehidupan kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak sanggup kita akan membalas rasa cinta itu. Maka Allah tidak meminta apa-apa kepada kita. Allah tidak pernah meminta pajak sedikit pun kepada kita. Allah tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan kepada kita. Yang hanya Allah minta cuma satu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diminta oleh Allah kepada kita hanya satu, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mempersekutukan Allah. Ketika kita mencintai Allah manteng hana mangat ngan pulain, berarti cinta kita belum di atas segala-galanya. Contoh, itanyo na anak tu, na perumoh tu, anak getanyo perumoh getanyo hanado man Allah. Bahkan cenderung anak getanyo perumoh getanyo maksiat kepada Allah. Han tajid tham, han tajid peringat. Medeah hana mangat ngan anak, medeah hana mangat ngan perumoh, berarti kita belum mencintai Allah 100%. Kenapa? Karena perintah daripada Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Itanyo tak kerja bak sabuh institusi, tak kerja bak sabuh kantor, wate tekalan kemaksiatan di depan mata, tanuk tegur hana mangat, karena bersifat dengan pimpinan, karena bersifat dengan atasan, padahal yang dilakukannya perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyahan tajib tegur, berarti kita belum mencintai Allah 100%. Cinta Allah harus di atas segala-galanya, tak boleh terbagi dengan apapun. Selain Allah minta ibadah kepada kita, Allah cuma meminta kepada kita untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita lewat solat, lewat puasa, lewat sedekah, lewat haji, lewat amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang dimintakan oleh Allah kepada kita, memperbanyak syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita, gepelahir kita dalam dunia, la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengerti apapun, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah berikan kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan telinga, dengan penglihatan, dengan hati,
agar kita bisa beribadah kepada Allah, mengambil setiap hikmah apa yang Allah berikan kepada kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang pertama yang tak boleh ditukar, cinta kepada Allah. Nyo lam belun nyo tengku. Tak kemah long pingat menteng. Na piala dunia tu. Karena piala dunia yang dipegat di Asia, maka wate berbeda dengan tanyo hanat hajiu. Bahkan lungkalan na wate-wate yang disiarkan secara langsung di waktu bertepatan dengan ibadah solat maghrib umat Islam. Di situ kita diuji oleh Allah. Bak seru-seru tak beot tu, bak mangat-mangat tak beot tu. Allah ingin melihat keimanan kita. Apa yang kita pilih? Apakah memilih untuk meninggalkan televisi untuk menuju kepada Allah, atau memilih untuk tetap berada di sana sampai bola itu selesai? Di situ Allah ingin melihat cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mana nunggu? Menyatakan kalian iman ro tu, pak ro tu je kalian iman. Lawitnya hantam tak bedah tahajud. Lawitnya hantam tak menjaga malam untuk tak bedah tak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi pet boh bola tak duk sampai boh pet. Pet boh bola tak duk sampai 4:30. Di situ kita bisa merasakan sebenarnya kita berada di posisi mana. Wate tanya ukur-ukur tingkat keimanan kita, kita faham di mana tingkat keimanan kita. Apalagi lebih besar cinta kepada Allah atau lebih besar cinta kita kepada dunia. Itu yang pertama. Cinta kepada Allah tak boleh dibeli. Cinta kepada Allah tak boleh ditukar dengan sesuatu apapun. Dia tak bersanding dengan sesuatu apapun, karena dia berada jauh di atas cinta kepada yang lainnya. Cinta yang kedua yang harus kita berikan adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena sebelum kita ada pun, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini pun, Rasulullah lebih dahulu mencintai kita dibanding yang lainnya. Suatu hari ketika Rasulullah sedang solat berjamaah, Rasulullah menjadi imam. Ketika beliau ruku, ada suara seperti tulang yang patah di badannya. Ketika beliau bangkit dari ruku, juga seperti ada tulang yang patah di badannya. Ketika beliau sujud, suara itu semakin besar. Maka selesai solat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Habiballah, ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Tidak." "Apakah ada salah satu bagian tubuh yang patah?" "Tidak." "Kenapa sahabat?" "Dari tadi kami mendengar seperti ada tulang yang patah di tubuhmu. Ada apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah sambil memperlihatkan ternyata Nabi kita Muhammad mengikatkan batu-batu kerikil dengan tali, kemudian diikatkan ke perutnya. Apa kata Nabi? "Mohon maaf sahabat, saya sudah 3 hari tidak makan. Perut saya terasa lapar. Untuk mengurangi rasa lapar saya ikatkan kerikil-kerikil di atas perut saya untuk menekan sisi perut saya." Mendengar jawaban tersebut, sahabat menangis. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami? Kenapa engkau tidak meminta kepada kami?" Rasul menjawab, "Aku malu untuk meminta kepada kalian." "Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah?" "Aku malu meminta untuk urusan pribadiku kepada Allah. Aku hanya berdoa biar aku yang menanggung lapar di dunia, asalkan besok umatku tidak merasakan lapar di akhirat." Sedang dalam kesusahan pun Nabi Muhammad ingat kepada kita. Sedang dalam kelaparan pun Nabi Muhammad tetap memikirkan umatnya. Ketika Nabi hijrah ke kota Taif pertama sekali, Nabi disambut dengan batu-batu besar. Nabi disambut dengan kotoran-kotoran hewan. Dilempari Nabi kita Muhammad sampai pelipisnya berdarah.
Apa kata malaikat Jibril pada waktu itu? Muhammad, mintakan sesuatu kepada Allah. Kalau kau meminta, 2 bukit itu akan aku lemparkan kepada orang-orang Taif. Rasulullah sambil duduk menjawab, aku malu meminta untuk urusan pribadiku kepada Allah. Aku akan siapkan doa terbaikku esok di akhirat kepada umatku di padang mahsyar. Aku tidak akan meminta kepada Allah. Yang aku ingin mintakan kebahagiaan umatku besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat kaum muslimin sekalian, Nabi Muhammad, Nabi yang mungkin tidak pernah meminta untuk urusan pribadinya kepada Allah. Nabi Muhammad salah satu Nabi yang jarang mengeluh untuk urusan pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berprinsip doa terbaik akan beliau simpan, akan beliau utarakan di hadapan Allah, akan beliau panjatkan di hadapan Allah nanti untuk umatnya di padang mahsyar. Kenapa kita mencintai Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Bahwa adalah pada Muhammad tauladan yang baik. 2 cara mencintai Nabi. Yang pertama, kita perbanyak selawat kepada Nabi. Banyak kita sebut nama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi, maka kita mari memperbanyak selawat sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah yang sudah di bawah garis bawahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua akan membawakan kebahagiaan kepada kita. Cinta kepada Allah yang utama, cinta kepada Nabi yang selanjutnya, yang ketiga adalah cinta kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita harus mencintai kedua orang tua kita? Karena pada hakikatnya mereka lebih dahulu memberikan rasa cinta itu kepada kita, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. 9 bulan 10 hari kita dikandungnya, berdarah-darah kita dilahirkannya. Wahnan ala wahnen, ketika dia melahirkan kita, habis air susunya dia berikan kepada kita, berlinang air matanya melihat keadaan kita. Cintanya tak akan bisa terbalas. Air mata ibu tak akan pernah bisa kita balas dengan uang segepok. Tidak bisa kita balas dengan kita berikan dia satu gedung. Tidak bisa kita balas dengan kita memberikan dia intan permata. Karena cintanya sungguh sangat tulus kepada kita. Ketika kita paham dia mencintai kita, maka berikan rasa cinta itu kepada orang tua kita. Ibumu, 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 ayahmu. Jamaah sekalian, nyolong pingat beu. Itanyo hanabek temu koh-koh ngurung syik. Itanyo bek temu putuh-putuh ngurung syik, han putuh. Bek tamu koh-koh ngurung syihan tekoh tu. Dalam darah kita ada darah mereka. Aliran darah kita, mereka yang mengalirkannya di waktu kita masih dalam kandungannya. Hana hebat tanyo ane. Hana megaya tanyo ane. Orang tua segala-galanya. Bahkan coba lihat, berapa banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan beberapa ayat setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, langsung Allah lanjutkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika kita belum sanggup membuat orang tua kita bahagia, paling kurang tidak memberi duka dalam hatinya. Ketika kita tak sanggup membuat orang tua kita tersenyum, paling kurang tidak membuat orang tua kita menangis di hadapan kita. Berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Insya Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kami jalan ke syurga." Maka Nabi menjawab 3. As-salatu ala waqtiha, solatlah tepat waktu. Yang kedua, birrul walidaini, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Bahkan jihad di jalan Allah dikalahkan oleh berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad, izinkan aku berperang, izinkan aku mati syahid, izinkan aku membunuh orang-orang kafir." Apa kata Nabi? "Engkau masih punya kedua orang tua?" "Masih ya Rasulullah." "Pulanglah ke rumahmu. Ketika engkau di rumah bersama orang tuamu, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, sama engkau seperti sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kesimpulan, jangan mencintai sesuatu yang tidak pernah mencintai kita. Jangan mencintai sesuatu yang memberikan kemudaratan kepada kita. Cintailah sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Cintailah Allah yang pertama, cintailah Rasul yang kedua, cintailah kedua orang tua yang ketiga. Insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.